Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan sebagai pelita kita untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Tetapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami satu hari ini lagi Tuhan. Bapa, kalau hari ini kami akan mengawali proses belajar mengajar, tetapi sebelumnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan sebagai dasar kami dalam kami mengawali aktivitas kami hari ini. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Amsal 15 ayat 22. Amsal 15 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Saya ulangi, Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Dalam firman Tuhan ini, kita diajar untuk kita bisa mendengarkan dari setiap penasihat-penasihat kita, sehingga kita bisa melaksanakan setiap rancangan-rancangan kita. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana saya dapat terus bersikap mau belajar dari orang lain. Yang terpenting adalah apa yang Anda pelajari setelah mengetahui sesuatu. Jika Anda adalah orang yang sangat pandai, Anda mungkin akan kesulitan untuk belajar dari orang lain. Mengapa? Karena orang yang pandai seringkali merasa bahwa mereka mengetahui segalanya. Hal itu menyulitkan mereka untuk mengembangkan bakat mereka. Kemampuan untuk belajar dari orang lain sesungguhnya adalah mengenai sikap, bukan kompetensi dan kapasitas mental. Sekali lagi, kemampuan untuk belajar dari orang lain sesungguhnya adalah mengenai sikap kita. Itu adalah keinginan untuk mendengarkan, mempelajari, dan menerapkan. Itu sama seperti rasa lapar untuk menemukan hal yang baru dan mengembangkan diri. Itu juga adalah kesediaan untuk belajar, melupakan, dan mempelajari kembali. Saya suka cara pelatih basket terkenal John Wooden menyatakan, yang Anda pelajari setelah mengetahuinya lah yang bernilai. Ketika mengajar dan membimbing, para pemimpin saya selalu mengingatkan bahwa jika berhenti belajar, mereka juga akan berhenti memimpin. Namun, jika mereka tetap belajar dari orang lain dan terus belajar, mereka bisa terus memberi pengaruh sebagai seorang pemimpin. Bakat apapun yang Anda miliki, baik itu kepemimpinan, kemampuan untuk membuat kerajinan tangan, kemampuan untuk berwira swasta, atau yang lain, dapat dikembangkan jika Anda terus berharap dan berjuang untuk mempelajarinya. Orang yang pandai dengan sikap yang mau belajar dari orang lain akan menjadi lebih dari sekedar orang pintar. Kebenaran dalam kemauan untuk terus belajar dari orang lain, untuk memaksimalkan talenta Anda, dan terus belajar, pertimbangkan beberapa kebenaran berikut. Yang pertama, tidak ada yang menarik jika Anda tidak tertarik. Sangatlah memalukan jika orang berpuas diri dan tidak pernah bangkit lagi. Mereka seringkali melewatkan hal terbaik yang bisa mereka peroleh. Sebaliknya, orang-orang yang mau belajar dari orang lain
benar-benar tertarik pada kehidupan. Mereka tertarik mengenai banyak hal. Mereka tertarik akan penemuan baru, diskusi, penerapan, dan pertumbuhan. Ketertarikan berhubungan erat dengan potensi. Goethe, filsuf Jerman, menasihati, jangan pernah membiarkan satu hari terlewatkan begitu saja tanpa melihat pekerjaan seni yang sempurna, mendengarkan sedikit musik yang hebat, dan membaca beberapa bagian dari buku yang hebat. Semakin Anda melakukan banyak hal, semakin menarik pula jadinya hidup ini. Semakin Anda tertarik untuk mengeksplorasi dan belajar, semakin besar pula potensi Anda bertumbuh. Kebenaran yang kedua, orang yang sukses melihat belajar dengan cara yang berbeda dengan mereka yang tidak sukses. Setelah lebih dari 35 tahun mengajar dan melatih orang, saya menyadari bahwa mereka yang sukses memiliki pola pikir yang berbeda dengan mereka yang tidak sukses. Ini tidak berarti bahwa mereka yang tidak sukses tidak mampu berpikir seperti orang yang sukses. Sesungguhnya, saya percaya bahwa semua orang sesungguhnya dapat melatih diri sendiri untuk memiliki pola pikir yang berbeda. Itulah alasan mengapa saya menuliskan Thinking for a Change, membantu orang mempelajari kemampuan berpikir yang dibutuhkan untuk menjadi lebih sukses. Pola pikir mengenai kesuksesan juga dapat diterapkan pada cara belajar. Orang-orang yang mau belajar dari orang lain selalu terbuka pada ide-ide baru dan bersedia untuk belajar dari siapapun. Kebenaran yang ketiga adalah belajar harus dilakukan seumur hidup. Dikatakan bahwa ilmuwan Roma, Cato, mulai belajar bahasa Yunani ketika ia sudah berusia lebih dari 80 tahun. Ketika ditanyai mengapa ia mengambil tugas yang sangat sulit itu di usianya, ia menjawab, itulah usia terawal yang masih tersisa. Berbeda dengan Cato, ada sangat banyak orang yang melihat belajar sebagai sebuah peristiwa, bukan proses. Seseorang mengatakan pada saya bahwa hanya sepertiga dari semua orang dewasa pernah membaca sebuah buku dari halaman pertama hingga terakhir setelah diwisuda. Mengapa hal itu terjadi? Karena mereka melihat belajar sebagai periode tertentu dalam hidup mereka, bukan cara hidup. Belajar adalah aktivitas yang tidak dibatasi oleh usia. Tidaklah menjadi masalah apakah Anda telah berusia lebih dari 80 tahun seperti Cato atau bahkan belum memasuki masa remaja Anda. Penulis Giulio Melara baru berusia 11 tahun ketika mulai mempelajari pelajaran utama dalam hidup ini, yang akhirnya ia bawa sepanjang hidupnya dan digunakan untuk mengajari orang lain. Setiap tahapan hidup memiliki pelajaran yang harus kita pelajari. Kita dapat memilih untuk bersedia mempelajarinya dari orang lain dan terus belajar, atau kita dapat berpikir tertutup dan berhenti bertumbuh. Keputusannya ada di tangan kita. Kebenaran yang keempat adalah rasa bangga adalah gangguan terbesar atas kemampuan untuk terus belajar. Penulis, pelatih, dan pembicara Dave Anderson percaya bahwa alasan utama dari kegagalan dalam manajemen adalah rasa bangga. Ia menuliskan, ada banyak alasan mengapa para manajer gagal. Bagi beberapa orang, perusahaan mengalahkan pertumbuhan mereka. Yang lain tidak menyesuaikan diri dengan waktunya. Beberapa orang tidak memilih karakter mereka dengan baik. Mereka terlihat baik sementara saja, namun pada akhirnya menemukan bahwa mereka tidak dapat keluar dengan cara mereka sendiri. Ada banyak orang membuang-buang waktu karena tidak bersedia mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan atau sangat sering berganti staf karena penilaian negatif atas mereka. Beberapa orang
yang gagal memiliki catatan masa lalu yang sangat baik. Sayangnya, mereka mulai menggunakan kesuksesan itu sebagai alasan untuk membangun pagar di sekeliling apa yang mereka miliki. Mereka tidak melanjutkan untuk mengambil resiko untuk mengembangkan diri. Namun segala hal yang menyebabkan kegagalan manajemen ini sesungguhnya memiliki sebuah akar, yaitu kebanggaan. Dalam istilah yang paling sederhana, rasa bangga menyebabkan Anda tidak dapat berbuat apa-apa. Rasa banggalah yang membuat Anda merasa bahwa Anda lah yang paling penting dan mengubah perspektif Anda akan realitas. Sementara rasa iri adalah kesalahan mematikan yang datang dari rasa tidak mampu. Kesalahan mematikan dari rasa bangga datang dari merasa mampu. Itu menciptakan rasa bangga atas kesuksesan. Rasa bangga dari mereka bahwa diri Anda berharga, disertai dengan perspektif yang salah dari realitas. Seperti sikap tidak mau berubah yang membawa pada hilangnya keinginan untuk belajar. Sikap itu juga membuat seseorang tidak mau belajar dari orang lain. Jadi, anak-anak, kita hari ini bersama-sama belajar bahwa untuk memaksimalkan talenta kita perlu beberapa hal mindset kita yang dirubah. Yang pertama, tidak ada yang menarik jika Anda tidak tertarik. Kalau Anda memutuskan hal itu tidak menarik, maka itu tidak menarik bagi Anda dan Anda tidak pernah akan mempelajarinya. Tetapi ketika Anda memutuskan bahwa hal itu membuat Anda tertarik, maka Anda akan melakukannya dengan sepenuh hati. Yang kedua adalah belajar melihat bahwa belajar itu adalah sebuah proses. Pola pikir ini harus kita miliki mulai dari sekarang. Jadi belajar bukan hanya sekedar waktu. 3 tahun saya di SMA, saya harus belajar. No. Tetapi belajar adalah proses yang Anda harus lalui untuk bisa ke tahap selanjutnya. Angka yang ketiga adalah belajar harus dilakukan seumur hidup. Jadi proses belajar dilakukan seumur hidup dalam kehidupan Anda. Jangan melihat belajar hanya sekarang saja, atau hanya sampai S1, atau hanya sampai S2. Tetapi proses belajar dilakukan seumur hidup. Yang keempat adalah rasa bangga adalah gangguan terbesar atas kemampuan untuk terus belajar. Jadi, jangan berbangga diri terlebih dahulu. Jangan berbangga secara berlebihan atas setiap hal yang dapat Anda capai. Karena itu bisa mematikan kompetensi Anda untuk mau belajar dari orang lain. Tetapi milikilah sikap yang benar untuk terus belajar dari orang lain sehingga kemampuan kita semakin hari semakin berkembang. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ajar kami untuk kami boleh mengembangkan diri kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan dari orang lain apa yang baik, apa yang bisa kami tiru, apa yang bisa kami terapkan. Sehingga ketika penasihat itu banyak Tuhan, maka setiap rancangan-rancangan yang kami lakukan, yang kami rancangkan, itu boleh terlaksana oleh karena penasihat-penasihat yang banyak, atau pertimbangan-pertimbangan yang banyak, atau masukan-masukan dari orang lain. Dan terlebih Tuhan, beri kami sikap untuk bisa melihat bahwa proses belajar adalah seumur hidup. Kami berdoa biar kami selalu tertarik untuk terus belajar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebenarnya kami akan belajar untuk mengembangkan potensi kami dalam berbagai bidang, mari Engkau yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau belajar dengan bersukacita karena kami tahu bahwa Allah menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, anak-anak, selamat belajar. Tuhan memberkati.